Saat mengetahui ketua Rafael Gong datang ke sini, Michael Beitang dan Laura Gong kaget sekali. Berdasarkan kesepakatan, Rafael Gong baru akan sampai di hari esok. Tiba-tiba datang di larut malam, sudah berada di luar rencana. Yang lebih membuat mereka terkejut adalah, Rafael Gong bahkan tidak sempat ganti pakaian setelah tiba, melainkan memanggil mereka dan langsung pergi ke kediaman Eric Ling. Sudah bertahun-tahun mereka mengikuti Rafael Gong, sangat jarang melihat Rafael Gong begitu memandang berat pada seseorang. Mereka pun curiga, apakah Eric Ling layak? Akan tetapi, semua ini tidak dapat mereka tentukan. Eric Ling menyeduhkan teh dan memberikan secangkir untuk Rafael Gong. Eric Ling menjulurkan tangan, "Ketua Gong, silakan minum teh." Ketua Gong menyeruput teh, "Teh bagus." Bawahan tuan pun begitu berbakat dan cantik. Eric Ling berkata, "Aku hanya seorang menantu sampah dari kota Zonghai saja, bawahan dari mana?" Ketua Gong, "Jangan meledek aku." Ketua Gong berkata, "Dunia luar tidak bermata bagus, Akademi Charles tidak bermata bagus, tidak menyadari talenta tuan. Ini adalah kerugian besar dari Akademi Charles." Michael Beitang berkata, "Benar, sebelumnya Tuan Ling sudah masuk ke babak 16 besar di hari pertama, tetapi Akademi Charles tidak rela mengaturkan kamar untuk Tuan di sini, sungguh kikir." Ketua Gong berkata, "Sungguh tidak adil terhadap Tuan." Eric Ling menyipitkan mata. Tokoh besar seperti Rafael Gong datang sendiri di larut malam untuk menemuinya, tentu adalah untuk menarik dia bergabung. Tetapi tokoh besar seperti ini, akankah langsung mengatakannya? Tidak akan. Eric Ling tersenyum, sepertinya telah memandang menembus pemikiran Ketua Gong. Jika Akademi Charles punya setengah dari lapang dada Ketua Gong, masalah juga tidak akan sampai seperti ini. Rafael Gong berkata, "Konflik antara Tuan dan Fendi Qin, sudah aku ketahui." Jordi Qin sombong congkak, keluarga Qin terus mendesak. Kematian Jordi Qin, tidak bisa salahkan Tuan. Sekarang Fendi Qin bersekongkol dengan Wendy Xiang memberi tekanan pada Tuan dengan mengatasnamakan keluarga Ye dan Akademi Charles, ingin memanfaatkan ajang pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah ini, untuk bunuh Tuan. Eric Ling memegangi cangkir teh, tidak berbicara. Dalam hatinya sangat menderita, Tuan Ye memiliki budi padanya. Eric Ling sungguh tidak ingin menjadi lawan dengan Akademi Charles. Rafael Gong berkata, "Jika hanya Wendy Xiang dan Fendi Qin, aku pikir Tuan bisa hadapi sendiri. Tetapi keadaan besok, tidak sesederhana itu." Eric Ling tidak berbicara. Rafael Gong melanjutkan, "Sikap Fendi Qin dan Wendy Xiang, tidak cukup untuk melawan Tuan. Yang penting adalah sikap Master Ye. Besok Master Ye akan datang, jika beliau memilih untuk membela Fendi Qin, masalahnya akan sangat tidak menguntungkan bagi Tuan." Eric Ling berkata, "Aku tahu apa yang ingin Ketua Gong katakan. Jika Eric Ling bersedia bergabung dengan Akademi Bumi Raya, maka dia punya sandaran. Meski Master Ye ingin membela Fendi Qin dan melawan Eric Ling, juga tidak berani terlalu keterlaluan. Kekuatan Akademi Bumi Raya cukup sebanding dengan Akademi Charles. Ini mungkin adalah maksud kedatangan Rafael Gong." Rafael Gong berkata, "Tuan adalah orang pintar. Jika butuh bantuanku, silakan katakan." Rafael Gong bangkit berdiri dan pergi. Eric Ling pun menatap Rafael Gong. Rafael Gong datang ke sini hanya untuk menyatakan maksud ini. Sama sekali tidak perhatian bisakah Laura Gong menjadi pemenang. Ini tidak logis. Atau, Rafael Gong ini punya pola pandangan yang jauh melampaui orang-orang. Sampai di pintu, Rafael Gong menoleh pada Laura Gong. "Laura, pertarungan penentuan pemenang besok, kamu langsung menyerah." Lalu Rafael Gong pergi. Eric Ling terbengong, Rafael Gong, perlukah kamu katakan dengan begitu terus terang?" Michael Beitang pun berpamitan. Laura Gong memelototi Eric Ling dengan ekspresi enggan, tetapi karena ditarik oleh Michael Beitang, dia juga pergi dengan ekspresi enggan. Bloody Mary mengantarkan mereka. Setelah kembali, dia berkata, "Rafael Gong ini memang bukan tokoh biasa." Eric Ling berkata,
Ada yang didapat, ada yang dilepas, budi atau celaka sulit diterka. Bloody Mary berkata, bagaimana pemikiran Tuan? Eric Ling berkata, Raphael Gong mungkin bisa menjadi seorang teman yang sangat baik. Tetapi jika dia tidak bisa menerima hal ini, bersikeras ingin menarik aku bergabung, takutnya tidak akan bisa. Bloody Mary tersenyum. Sudah, istirahat saja. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Fajar menyinari Gunung Gundul, tampak merah terpantul. Langit baru terang, sudah tidak sedikit orang yang berkumpul di alun-alun Bagua, menunggu dimulainya pertarungan penentuan pemenang. Eric Ling mandi dengan nyaman, lalu mengenakan jas Zhongshan warna hijau. Setelah sarapan pagi, dia mengikuti Bloody Mary pergi keluar. Pertarungan penentuan pemenang, bagi praktisi handal manapun juga adalah hal besar dalam hidupnya. Namun Eric Ling bertampang santai. Bloody Mary mengenakan congsam ketat warna merah, sungguh mencolok mata. Di sepanjang jalan pun menarik banyak perhatian orang-orang. Seperti biasanya, Eric Ling naik ke panggung tinggi, menunggu para juri melakukan pidato. Laura Gong mengenakan pakaian tarung warna ungu, sudah lama berdiri di atas panggung tinggi. Melihat Eric Ling maju, sikapnya sangat kompleks. Pemenang kali ini, awalnya pasti milik dia. Sekarang tiba-tiba muncul Eric Ling yang tidak bernama. Ketua Gong bahkan menyuruh dia untuk menyerah dalam pertarungan. Atas dasar apa? Apakah mereka begitu yakin aku Laura Gong bukan lawannya Eric Ling? Apakah mereka begitu meremehkan aku? Ketua Akademi Bumi Raya, Raphael Gong, telah tiba. Di tengah suara tepuk tangan, Raphael Gong menaiki panggung. Ketua Akademi Tinju, Wisnu Xiao, telah tiba. Suara tepuk tangan seperti guntur bergemuruh. Mereka duduk di sisi kanan dan kiri dari panggung tinggi, mengosongkan kursi di tengah. Di bawah tatapan semua orang, akhirnya terdengar suara yang lantang. Master Ye telah tiba. Charles Ye menaiki panggung tinggi dengan setelan tang warna hitam, diikuti oleh Andrew Ye yang mengenakan pakaian militer. Eric Ling menoleh ke sana, ini adalah pertama kalinya dia melihat Andrew Ye. Jenderal dari pasukan Brimob Zonghai. Pemimpin tertinggi dari pasukan Brimob Zonghai. Dari auranya sudah terlihat dia telah melewati banyak pertempuran, adalah tokoh besar yang mengarungi medan perang, memberikan tekanan yang amat besar pada orang lain. Dalam hati Eric Ling merasa sedikit kagum padanya. Memang bukan tokoh biasa. Charles Ye duduk di kursi utama, tepat di tengah Raphael Gong dan Wisnu Xiao. Hormat pada Master Ye. Hormat pada Master Ye. Meski tokoh besar seperti Wisnu Xiao dan Raphael Gong juga bersoja pada Charles Ye, sikapnya sangat hormat. Perrin berkata dengan hormat, Master Ye, hari ini adalah pertarungan penentuan pemenang dari ajang pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah yang diadakan sekali setiap 3 tahun. Kedua peserta sudah memasuki arena. Berikutnya, Anda berikan sedikit pidato. Perrin adalah moderator dari pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah kali ini, namun Master Ye telah datang, dia tentu harus memberi hormat. Charles Ye tertawa, tidak perlu, semuanya ikuti aturan saja. Kalau begitu saya langsung mulai. Perrin bersoja pada Charles Ye, lalu dia berkata pada Eric Ling dan Laura Gong, hari ini adalah pertarungan penentuan pemenang dari ajang pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah. Sang pemenang dapat berguru di bawah Akademi Master Ye, serta bisa memasuki istana pelatihan Guru Zaini, melihat semua jurus rahasia ilmu bela diri Guru Zaini. Semua orang tahu, Guru Zaini adalah pencetus dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Jurus rahasia ilmu bela diri yang beliau tinggalkan, adalah jalan yang wajib ditempuh bagi praktisi tingkatan tenaga luar level puncak untuk menjadi master seni bela diri. Kalian harus manfaatkan kesempatan ini. Mulailah. Semua orang menjadi heboh. Laura Gong adalah jenius nomor 1 dari Akademi Bumi Raya. Semua sumber daya Akademi Bumi Raya pun dikerahkan padanya. Sebelumnya, bahkan Tommy Lee yang tak pernah terluka juga kalah di tangannya. Kali ini, yang menjadi pemenang pasti adalah Laura Gong. Meski kekuatan Eric Ling juga tidak biasa,
dengan satu tinjuan saja sudah memukul Ferry Ye sampai seperti itu, sungguh mengerikan. Eric Ling juga memiliki kekuatan sebanding. Semua orang saling berbincang. Para juri di panggung tinggi juga berdiskusi dengan penasaran. Tidak peduli seberapa mereka memandang baik pada Laura Gong, mereka juga tidak berani meremehkan Eric Ling. Pertarungan berikutnya, bahkan para juri juga tidak memiliki kepastian. Tepat saat itu, Laura Gong berkata, "Aku menyerah." Semua orang pun heboh. "Apa? Bahkan belum mulai bertarung, kamu sudah menyerah? Ini bukanlah pertarungan biasa, melainkan pertarungan penentuan pemenang. Kamu menyerah begini, tidakkah terlalu sembrono? Apakah harus menggairahkan begini?" Perrin menarik napas dingin. "Laura Gong, kamu pikirkan dengan matang. Ini adalah pertarungan penentuan pemenang. Jika hari ini kamu menyerah, pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah berikutnya adalah 3 tahun kemudian. Meski kamu menjadi pemenang dalam pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah 3 tahun kemudian, juga tidak bisa masuk ke istana pelatihan Guru Zaini." Laura Gong berkata dengan tegas, "Aku sudah pikirkan dengan sangat matang." Fendi Qin hendak meledak, "Tidak bisa, pertarungan penentuan pemenang, berkaitan dengan kehormatan pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah, tidak pernah ada yang menyerah. Pertarungan ini harus dilaksanakan. Kalau tidak, kamu Laura Gong meremehkan dunia ilmu bela diri kota Zonghai." Apakah rencana Fendi Qin, yaitu di saat Laura Gong bertarung dengan Eric Ling, membunuh Eric Ling dengan trik keji? Dia telah melakukan semua persiapan. Namun Laura Gong langsung menyerah, ini membuat Fendi Qin tidak dapat beraksi. Laura Gong berkata, "Aku tahu aku bukan lawan dari Tuan Ling, maka aku langsung menyerah." Saat mengatakannya, dalam hati Laura Gong sangat enggan. Namun tidak ada pilihan, dia tidak dapat membangkang perintah dari Ketua Gong. Fendi Qin berkata, "Sudah aku katakan, tidak bisa. Ini memang tidak sesuai dengan aturan pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah." Wendy Xiang juga bersuara, "Begitu banyak orang yang menantikan di sini, jika kamu menyerah, apakah menghargai semua orang di sini? Selain itu, bahkan Master Ye juga sudah datang, apakah kamu meremehkan Master Ye?" Laura Gong yang awalnya kesal, semakin kesal. "Aku menyerah pun sudah suatu penghinaan besar, kalian bahkan tidak membolehkannya." Perkataan aku Laura Gong, begitu tidak berbobot. Aturan dari pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah, tidak mengatakan tidak boleh menyerah. Asalkan kedua belah pihak bersedia, tidak ada yang salah. Laura Gong berkata dengan teguh. Semua orang juga tidak bisa membantah. "Memang begitu." Fendi Qin menatap Rafael Gong, "Ketua Gong, inikah jenius dari Akademi Bumi Raya kalian? Tidakkah kamu merasa malu? Tidakkah kamu merasa muka Akademi Bumi Raya sudah habis terbuang?" Rafael Gong berkata, "Laura Gong menyerah, adalah karena tahu diri. Menurutku tidak ada yang salah. Selain itu, dalam pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah, memang boleh menyerah." Fendi Qin menggigit bibir, tidak bisa menjawab. Berdasarkan rencana, asalkan hari ini Eric Ling bertarung dengan Laura Gong, maka Eric Ling pasti akan kalah. Karena dia telah melakukan trik pada pakaian Laura Gong. Begitu Laura Gong menggerakkan lengan baju, akan memancarkan wangi yang tidak beraroma, cukup untuk membuat gerakan Eric Ling melambat, membuat kesadarannya buyar. Wangi apakah itu? Sevoflurane. Nama kimianya adalah fluorometilpropane, merupakan obat anestesi yang mudah menguap. Begitu dihirup oleh Eric Ling, akan langsung terbius. Laura Gong langsung menyerah, bukankah rencana Fendi Qin akan gagal? Fendi Qin tentu sangat enggan, "Guru, tindakan seperti ini adalah kerusakan yang sangat besar pada semangat ilmu bela diri kota Zonghai. Guru janganlah izinkan." Di saat genting, Fendi Qin hanya bisa mencari Charles Ye. Asalkan Charles Ye mengatakan tidak boleh menyerah, maka tidak ada satupun orang yang berani membantah. Meski Perrin dan 4 juri, juga tidak enak untuk berkata apa-apa. Charles Ye menatap Laura Gong, "Menyerah, kamu tidak hanya tidak bisa menjadi pemenang,
serta akan memikul nama pecundang, akan sangat tidak menguntungkan bagi perkembanganmu di kelak hari. Kamu harus pertimbangkan dengan baik. Laura Gong berkata, sudah aku pertimbangkan dengan baik. Charles Ye mengangguk, kalau begitu aku tidak bisa berkata apa-apa. Charles Ye memejamkan mata, jelas tidak ingin peduli lagi. Dengan tak berdaya Perrin mengumumkan, aku umumkan, pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah kali ini, pemenangnya adalah Erik. Belum selesai terucap, tiba-tiba Fendi Qin berseru, Guru Perrin, tunggu dulu. Perrin berkata, oh, Saudara Qin, ada lagi yang ingin kamu katakan. Fendi Qin berkata, Erik Ling tidak punya karakter bagus, tidak punya moral, kekuatan ilmu bela dirinya juga tidak begitu jelas. Dia tidak layak menjadi pemenang. Sebelumnya, putraku Jordi Qin tepat mati di tangannya. Saat ini Fendi Qin sangat enggan, dia terpaksa harus menghentikannya. Jika membiarkan Erik Ling menjadi pemenang dan melihat jurus rahasia Guru Zaini, maka kelak dia mungkin akan menjadi master seni bela diri. Meski tidak bisa menjadi master seni bela diri, juga mungkin akan melampaui Fendi Qin. Pada saatnya nanti jika keluarga Qin ingin melawan Erik Ling, akan sulit sekali. Bahkan mungkin akan diserang balik oleh Erik Ling. Bagaimana bisa Fendi Qin menerimanya? Laura Gong berkata, Saudara Qin, kamu terlalu berlebihan. Ini adalah dendam pribadi kalian, belum cukup untuk sampai ke karakter dan moral. Fendi Qin berkata, kita semua tahu, pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah diadakan oleh 3 pihak kekuatan, sebagai ajang pembinaan bibit unggul untuk dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Ajang ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Untuk itu, 3 pihak kekuatan juga telah mengerahkan sejumlah besar sumber daya, bahkan kuil Gunung Timah juga mengeluarkan jurus rahasia ilmu bela diri Guru Zaini untuk membina bibit unggul. Jika kita membina sebuah bibit malapetaka, ini adalah bahaya besar pada dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Perkataan ini mendapat persetujuan dari banyak orang. Memang demikian. Dari Guru Zaini sampai sekarang, dunia ilmu bela diri kota Zonghai sudah diturunkan selama 200-an tahun, sungguh tidak mudah. Pada saat itu, Raphael Gong, Wisnu Xiao dan Charles Ye mereka pun berawal dari pemenang. Kemudian pada akhirnya menjadi penopang kota Zonghai, menyebarkan semangat ilmu bela diri yang diwariskan dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Fendi Qin melanjutkan, sebelumnya, Erik Ling telah membunuh Jordi Qin dan Nicholas Chen mereka, bahkan melumpuhkan master ilmu bela diri Tito Ye. Guru dari Tito Ye adalah Guru Lan. Pembalasan dendam Guru Lan sudah dimulai, tak lama lagi juga akan menyerbu ke kota Zonghai. Pada saatnya nanti, dunia ilmu bela diri kota Zonghai akan menghadapi badai berdarah lagi. Pada dasarnya, Erik Ling adalah malapetaka bagi dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Guru Lan sang iblis ini akan sekali lagi masuk ke kota Zonghai untuk membunuh orang ini. Jika kita menjadikan dia sebagai sang pemenang, Guru Lan akan mengira dunia ilmu bela diri kota Zonghai kita melindungi Erik Ling. Suara Fendi Qin semakin lantang, pada saatnya nanti, akan ada berapa banyak praktisi ilmu bela diri yang mati terkena imbas. Di tahun silam, apakah belum cukup dunia ilmu bela diri kota Zonghai dicelakai oleh Guru Lan? Jika bukan guru yang pada akhirnya mengerahkan segenap tenaga mengalahkan Guru Lan, sekarang takutnya dunia ilmu bela diri kota Zonghai sudah berada dalam kuasa Guru Lan. Kita tidak hanya tidak bisa menjadikan Erik Ling sebagai pemenang, serta harus menekan dia dan menggaris batas jarak dengan dia. Bahkan membunuh dia, lalu menyerahkan jasad dia pada Guru Lan, barulah dapat meredakan kebencian Guru Lan, agar Guru Lan kembali ke luar negeri, jangan menyentuh dunia ilmu bela diri kota Zonghai lagi. Kiranya kalian semua sudah mendapat kabar, Guru Lan sudah mengatakan akan menyerbu ke dunia ilmu bela diri kota Zonghai, membalas dendam untuk Tito Ye. Masih ada setengah bulan, Guru Lan akan muncul lagi di kota Zonghai. Perkataan Fendi Qin menggelegar di telinga. Membunuh orang dengan kecaman. Semuanya sunyi senyap. 4 juri dan ketua dari 3 pihak kekuatan, wajahnya putih pucat.
Sebab di tahun silam, Guru Lan sungguh hebat sekali. Hanya dengan seorang diri, Guru Lan menekan dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Entah berapa banyak praktisi ilmu bela diri yang berjuang untuk melawan Guru Lan, namun pada akhirnya tewas. Pada akhirnya Charles Ye turun tangan, tetapi juga hanya menang tipis. Kemudian, Guru Lan meninggalkan kota Zonghai dan pergi ke luar negeri, membuka lagi perguruan, mendirikan akademi yang lebih besar. Jika Guru Lan kembali, tidak ada satupun orang dari dunia ilmu bela diri yang punya keyakinan dapat melawan Guru Lan. Charles Ye menatap Eric Ling, awalnya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya juga tidak berkata apa-apa. Fendi Qin berseru, dunia ilmu bela diri kota Zonghai kita telah berguguran entah berapa banyak master, barulah menggantikan ketenteraman selama 20 tahun. Sekarang Guru Lan sudah lebih hebat dari sebelumnya, jika dia kembali, kita tidak akan sanggup dengan kekacauan lagi. Aku ajukan, langsung bunuh Eric Ling, persembahkan kepalanya pada Guru Lan, jauhkan dunia ilmu bela diri kota Zonghai dari malapetaka. Aku setuju dengan pendapat Fendi Qin. Wendy Xiang langsung menyatakan sikapnya. Linton Xiao berkata, aku setuju. Akademi Charles dan Akademi Tinju pun menyatakan persetujuan. 2 dari 3 pihak kekuatan sudah setuju untuk membunuh Eric Ling, demi menggantikan ketenteraman kota Zonghai. Pendapat dari Akademi Bumi Raya, jelas tidak penting lagi. Akan tetapi, Rafael Gong tetap menyatakan pendapatnya, semangat dari dunia ilmu bela diri kota Zonghai, apakah sudah runtuh seperti ini? Di tahun silam betapa gagahnya Guru Zaini. Memimpin ribuan murid menentang musuh, 1 melawan 100. Sampai hari ini, semuanya sudah terpuruk hingga begini. Fendi Qin berkata dengan serius, korbankan Eric Ling sendiri, dapat menggantikan ketenteraman seluruh kota Zonghai, menyelamatkan ribuan jiwa tak bersalah. Di depan kepentingan bersama, aku pikir, tidak ada orang yang akan membantah bukan? Semuanya sunyi senyap, tidak ada orang yang membantah. Charles Ye mendesah, Eric Ling, apakah masih ada yang ingin kamu katakan? Eric Ling tertawa dengan sangat iblis, tidak ada yang bisa aku katakan. Maka begitulah. Charles Ye melambaikan tangan, mengetukkan palu keputusan. Fendi Qin girang, ayo, langsung bunuh Eric Ling. Tunggu. Rafael Gong berkata, kalian ingin membunuh Eric Ling untuk menggantikan ketenteraman dunia ilmu bela diri kota Zonghai, aku tidak bisa larang. Tetapi sekarang Guru Lan masih belum datang, tidakkah terlalu cepat kalian membunuhnya? Fendi Qin berkata, apa maksud Ketua Gong? Rafael Gong berkata, sementara bisa tahan Eric Ling dulu, tahan di kuil Gunung Timah, 3 pihak kekuatan juga bisa mengawasi. Begitu Guru Lan sampai di Gunung Gundul, jika Guru Lan bersedia menerima kepala Eric Ling dan mundur dari kota Zonghai, juga tidak terlambat kita bunuh Eric Ling di saat itu. Fendi Qin berkata, Guru Lan sudah berkata dengan jelas, kali ini kedatangannya ke kota Zonghai, adalah untuk membalas dendam demi Tito Ye dan Nicholas Chen. Jika bunuh di awal, juga bisa menunjukkan ketulusan dunia ilmu bela diri kota Zonghai kita. Rafael Gong berkata, semua orang tahu, Guru Lan itu licik bengis dan tamak. Bagaimana jika pada saatnya nanti Guru Lan tidak hanya menginginkan kepala Eric Ling? Setidaknya juga harus menunggu sampai Guru Lan menandatangani persetujuan untuk mundur dari kota Zonghai, barulah ada artinya kalian membunuh Eric Ling. Tidak ada yang salah dari perkataan ini. Semua orang pun menyatakan persetujuannya. Fendi Qin hanya bisa berkata, baiklah, biar dia hidup setengah bulan lebih lama. Ayo, ikat dia dengan rantai. Segera, Wendy Xiang dan Aaron Qin turun tangan sendiri, memborgol Eric Ling dengan rantai selebar lengan manusia. Fendi Qin, aku meremehkan kebengisanmu. Kamu, bagus sekali. Eric Ling pun dikawal pergi. Di bawah tatapan bengong semua orang, Eric Ling dipenjarakan. Badannya terikat dengan rantai besi selebar lengan orang dewasa. Jika semua rantai dijumlahkan, beratnya mencapai ratusan kilogram. Meski Eric Ling memiliki kehebatan nan tinggi,
juga tidak mungkin melepaskan diri dari rantai besi tersebut. Melihat adegan ini, Laura Gong pun terbengong. Sebelumnya, dia sama sekali tidak tahu masalah akan berkembang sampai seperti ini. Awalnya dia masih merasa tidak terima, penuh dengan amarah terhadap Eric Ling. Namun saat ini, dia merasa iba pada Eric Ling. Dia bahkan ingin berkata untuk Eric Ling, tetapi dia tahu, tidak ada gunanya, sebaliknya akan menjerat dirinya ke dalam. Kemudian, tentang siapa pemenangnya. Laura Gong menyerah dalam pertarungan. Awalnya sang pemenang adalah Eric Ling, tetapi sekarang Eric Ling sudah dipenjarakan. Maka posisi pemenang ini dikosongkan atau diberikan pada siapa, adalah suatu masalah. Di atas panggung tinggi, ketua dari 3 pihak kekuatan dan 4 juri sedang mendiskusikan kandidat pemenang. Secara logika, pemenang didiskualifikasi, maka akan digantikan oleh pemenang kedua. Namun Akademi Charles dan Akademi Tinju menolak untuk memberikan posisi pemenang pada Laura Gong. Alasannya sangat sederhana. Laura Gong menyerah dalam pertarungan, sangat tidak berpendirian teguh, telah melanggar semangat dalam dunia ilmu bela diri, tidak layak untuk menjadi pemenang. Lebih baik mengosongkan posisi pemenang, juga tidak bisa diberikan pada Laura Gong. Bahkan Akademi Tinju menyarankan agar Ferry Ye bertarung lagi dengan Tommy Lee, untuk menentukan pemenangnya. Akademi Bumi Raya dan Akademi Charles langsung membantah. Ferry Ye terluka berat dan pingsan, serta masih berada dalam ruang ICU, bagaimana Ferry Ye bisa bertarung? Bukankah jelas ingin memberikan posisi pemenang pada Tommy Lee? Semua orang terus berdebat. Pada akhirnya Charles Ye memutuskan, pemenang tahun ini, dikosongkan saja. Hak istimewa untuk berkunjung ke istana pelatihan Guru Zaini, simpan untuk pemenang dari pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah 3 tahun berikutnya. Semua orang juga tidak enak untuk berkata apa-apa lagi. Pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah yang diadakan sekali setiap 3 tahun, diakhiri dengan keonaran begini. Untuk mengawai Eric Ling agar tidak melarikan diri, 3 pihak kekuatan masing-masing mengutus 1 orang untuk saling mengawasi. Akademi Charles mengutus Wendy Xiang, Akademi Bumi Raya mengutus Michael Beitang, dan Akademi Tinju mengutus Linton Xiao. Ketiga orang ini adalah tokoh besar, juga menunjukkan betapa tingginya kepedulian mereka pada Eric Ling. Sebuah mobil mewah menuruni gunung menyusuri kuil Gunung Timah. Fendi Qin, Hani Qin dan Aaron Qin duduk di dalam mobil. Suasana hati mereka bertiga sangat baik. Hani Qin sangat bergairah. Abang hebat sekali, kali ini akhirnya mendesak Eric Ling ke jalan maut. Omong-omong, Eric Ling hanya sekedar menantu sampah. Beraninya terang-terangan bertentangan dengan keluarga Qin kita, benar-benar cari mati. Aaron Qin juga sangat bergairah. Kali ini dia berhenti di babak 32 besar, suasana hatinya sangat tidak baik, tetapi melihat Eric Ling akan dibunuh, suasana hatinya langsung menjadi cerah. Fendi Qin meremas pelipis sambil tersenyum remeh, aku bagikan undangan padanya, dia benar-benar berani datang juga. Betapa congkaknya dia. Jika dia bersembunyi seperti kura-kura di balik tempurung, tidak masuk ke dunia ilmu bela diri kota Zonghai, dia masih bisa hidup beberapa saat lagi. Dia terlalu tinggi hati, masih ingin membesarkan nama di dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Jika kekuatan seseorang tidak cocok dengan ambisinya, cepat atau lambat juga akan mati karena ambisinya. Aaron Qin berkata, hebat sekali siasat ayah. Eric Ling itu hanya sekedar menantu sampah, bagaimana mungkin adalah lawannya ayah. Sejak dia menyinggung keluarga Qin kita, nasib matinya sudah ditakdirkan. Fendi Qin tertawa, aku sedikit tidak sabar ingin melihat dia dibunuh di depan umum pada setengah bulan nanti. Keluarga Qin kita, juga bisa dia singgungi. Hahaha. Di Sky High Villa nomor 1. Di dalam ruang kerja. Ayah, bagaimana bisa ayah seperti ini terhadap Eric Ling? Ini sangat tidak adil baginya. Ana Ye sangat tidak senang pada Charles Ye. Sebelumnya ayah masih selamatkan dia, sekarang malah ingin bunuh dia sendiri. Sama sekali tidak ada wibawa seorang master. Adik, diam kamu.
Andrew Ye menegur. Ana Ye lanjut berdebat, "Abang, semua orang juga bisa melihat, masalah hari ini jelas-jelas Van Dikin ingin membalas dendam pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan umum. Demi membalas dendam untuk keponakannya yang mati, dia bahkan menekan Eric Ling dengan seluruh dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Tidakkah ayah merasa kita semua telah dimanfaatkan olehnya?" Andrew Ye berkata dengan dingin, "Adik, kamu tidak paham." Ana Ye berkata, "Sejak kecil kalian mengajarkan aku untuk bertindak etis, bijaksana, menjunjung tinggi kasih dan budi. Seperti inikah ajaran kalian?" Andrew Ye menatap Charles Ye, lalu dia berkata pada Ana Ye, "Adik, aku setuju dengan semua yang kamu katakan ini. Tetapi kamu tidak memahami Guru Lan. Orang ini terlalu mengerikan." Samar-samar Ana Ye merasakan ada yang tidak beres. Sehebat-hebatnya dia, dulu bukankah dikalahkan oleh ayah? Andrew Ye bergeleng, "Dulu, ayah tidak mengalahkan dia." "Apa?" Ana Ye terkejut, "Bukankah di dunia luar marak beredar bahwa Guru Lan kalah di tangan ayah?" Andrew Ye berkata, "Itu adalah masalah 20 tahun yang lalu, saat itu kamu masih kecil, Andreas juga masih kecil. Seluk-beluk di antaranya, tidak banyak kalian ketahui. Rumor di dunia luar terkait ayah dan Guru Lan, semuanya salah." Ana Ye mendengarkan dengan sangat serius. Andrew Ye berkata, "Dulu, ada 3 orang master seni bela diri di kota Zonghai, yaitu Fadil Gong dari Akademi Bumi Raya, Guru Deva sang kepala kuil Gunung Timah yang sebelumnya, lalu ayah. Saat itu, meski ayah sudah menjadi master seni bela diri, tetapi belum menjadi Raja Zonghai. Nama ketenaran Akademi Charles juga belum sampai seperti sekarang. Kapan Charles Ye menjadi Raja Zonghai? Tepat pada 20 tahun yang lalu, setelah mengalahkan Guru Lan di Paviliun Gading Gunung Timah. Setelah mendapat pengakuan dari pakar dunia ilmu bela diri, Charles Ye pun menjadi Raja Zonghai. Sebelumnya, meski Charles Ye sudah menjadi master seni bela diri, dan Akademi Charles juga sudah menjadi salah satu dari 3 pihak kekuatan yang berkuasa di kota Zonghai, namun tetap tidak dapat mengungguli Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju. Paling-paling membentuk pola segitiga. Andrew Ye meneruskan, "Dulu, demi memperebutkan posisi Raja Zonghai, Guru Lan seorang diri menantang seluruh dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Dia menyerbu ke Akademi Tinju dan melakukan pembunuhan besar-besaran, menekan Akademi Tinju sampai ke bawah-bawahnya. Lalu dia datang ke Akademi Bumi Raya, mengalahkan Fadil Gong, dan pada akhirnya Fadil Gong pun gugur. Setelah itu, Guru Lan naik ke kuil Gunung Timah dan membunuh Guru Deva. Dalam insiden tersebut, entah berapa banyak orang yang mati. Pada akhirnya ayah keluar dari pertapaannya, mengajak Guru Lan untuk bertarung di Paviliun Gading. Saat bertarung, 3 pihak kekuatan mengutus 4 master sekaligus untuk menyerang Guru Lan, yaitu Raphael Gong, Wisnu Xiao, Perrin, dan ayah. Meski dalam keadaan seperti itu, Guru Lan juga hanya kalah tipis, dia bahkan bisa menarik diri dan kabur ke luar negeri. Kemudian, ayah yang terluka berat, menjalani pemeliharaan selama bertahun-tahun barulah pulih. Andrew Ye berkata, "Ini, barulah kekuatan Guru Lan yang sebenarnya, barulah kebenaran pada saat itu." Namun setelah insiden itu, dunia ilmu bela diri kota Zonghai keguguran 2 orang master seni bela diri, mengakibatkan keterpurukan dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Untuk membangkitkan kembali kepercayaan dunia ilmu bela diri, 3 pihak kekuatan mengumumkan pada dunia luar bahwa Guru Lan dikalahkan oleh ayah, lalu mengangkat ayah menjadi Raja Zonghai, untuk mengumpulkan hati para rakyat. Ses. Ana Ye menarik napas dingin. Sekarang mendengar masalah 20 tahun yang lalu, Ana Ye bergidik takut. Andrew Ye berkata, "Guru Lan adalah jenius nomor 1 di kota Zonghai kita selama ratusan tahun terakhir, adalah jenius hebat yang sesungguhnya. Setelah dia kabur ke luar negeri, dia berguru pada sebuah perguruan di luar negeri. Dia pun mendirikan akademi yang amat besar. Kekuatannya sekarang sudah jauh tinggi dibanding yang dulu. Jika dia kembali lagi ke dunia ilmu bela diri kota Zonghai,
meski tiga pihak kekuatan beraliansi, juga tidak dapat melawannya. Tito Ye dan Nicholas Chen adalah murid dari Guru Lan, namun mereka mati di tangan Eric Ling. Kali ini Guru Lan menggunakan alasan membalaskan dendam muridnya untuk masuk ke dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Jika mengorbankan Eric Ling seorang diri dapat membuat Guru Lan angkat tangan dan pergi, itu sungguh adalah rezeki dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Andrew Ye berkata, tindakan Fendi Qin ini, meski tidak etis dan tidak bermoral, tetapi sesuai dengan kehendak semua orang. Tiga pihak kekuatan pun akan setuju. Hati Anaye terguncang, sesaat kemudian barulah sadar kembali, tetapi sebelumnya ayah pernah katakan, kepulangan Guru Lan untuk membunuh Eric Ling adalah alasan palsu, melainkan ingin melakukan pertarungan jiwa dengan ayah. Membunuh Eric Ling, sama sekali tidak ada gunanya. Andrew Ye berkata, meski tidak berguna, tetapi setidaknya bisa membuat Guru Lan tidak punya alasan untuk terus menyerang ke dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Setidaknya secara asas umum, dia sudah kalah. Jika dia terus menyerang ke dunia ilmu bela diri kota Zonghai, maka alasannya tidak sah. Anaye berkata, lalu memangnya kenapa? Dia punya kekuatan mutlak, tidak perlu alasan. Charles Ye yang diam dari tadi akhirnya berkata, asalkan dia kehilangan landasan asas umum, kita bisa berunding dengan Guru Lan. Anaye berkata, tidak bisa menang bertarung, berunding bagaimanapun juga tidak ada gunanya. Charles Ye berkata, mengandalkan kekuatan kota Zonghai kita, tentu tidak akan bisa berunding. Tetapi dengan meminjam kekuatan di luar kota Zonghai, ada peluangnya. Anaye bertanya, kekuatan di luar kota Zonghai. Siapa? Di rumah gaya si Heyuan di Danau Jati. 3 hari yang lalu, banyak orang yang berkumpul di sini. Brian Ma, Fuad Jiang, Larry Chen, Anton Lu, Japri Tang, Jacob Tang, Yohanes Tang, dan Joseph Tang mereka pun berkumpul di sini. Mereka sedang menunggu kabar Eric Ling. Mereka tidak punya hak untuk mengikuti ajang pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah. Maka hanya bisa menunggu di sini. Setiap harinya, Bloody Mary akan menyampaikan kabar pada mereka. Di hari pertama, Eric Ling masuk ke babak 16 besar. Pada hari itu, semuanya bergairah dan bersorak ramai. Tuan Ling benar-benar hebat, di hari pertama saja sudah masuk ke babak 16 besar. Jacob Tang sangat bergairah, jika Tuan Ling dapat membesarkan namanya di dunia ilmu bela diri kota Zonghai dan berdiri mapan, itu adalah keunggulan amat besar bagi dua keluarga besar kita, tidak ada orang yang menyangkal hal ini. Sekarang, sehebat-hebatnya Eric Ling, juga hanya punya sedikit kekuasaan saja di kalangan masyarakat awam. Di dalam mata para pakar dunia ilmu bela diri yang tinggi di atas langit, kekuasaan ini bukanlah apa-apa. Hanya jika Eric Ling bisa berdiri mapan di dunia ilmu bela diri, barulah benar-benar hebat. Raja Zonghai yang berkuasa atas segalanya di kota Zonghai, bukankah karena dia berkuasa di dunia ilmu bela diri kota Zonghai terlebih dahulu? Di hari kedua, Bloody Mary menyampaikan kabar lagi. Eric Ling masuk ke babak final, besok akan mengikuti pertandingan penentuan pemenang. Hua! Suara tepuk tangan bergemuruh, semua orang pun bergairah. Ya Tuhan, Tuan Ling bahkan masuk ke babak final, dan besok akan mempertarungkan pemenangnya. Luar biasa prestasinya ini. Dua keluarga besar kita, kelak pasti akan terbang tinggi. Yang masuk ke 8 besar, boleh berguru pada 3 pihak kekuatan. Yang masuk ke 4 besar, boleh berguru pada master. Tuan Ling sudah punya kualifikasi untuk berguru pada master. Berikutnya jika bisa menjadi pemenang, Tuan Ling dapat langsung masuk ke istana pelatihan Guru Zaini, melihat rahasia untuk menerobos ke tingkatan master seni bela diri. Apabila Tuan Ling menerobos ke tingkatan master seni bela diri, di kota Zonghai akan ada 2 orang master seni bela diri. Kelak duduk sederajat dengan Master Ye juga bukannya tidak mungkin. Kita semua juga akan ikut berkembang pesat. 2 kekuatan di bawah pimpinan Eric Ling, yaitu keluarga Tang dan keluarga Ma. Selama bertahun-tahun ini,
Keluarga Tang dan keluarga Ma ditekan erat oleh keluarga Qin, bahkan tidak berani melawan. Sebelumnya melihat Eric Ling ingin pergi menghadiri acara, keluarga Tang hampir saja menggaris batas jarak dengan Eric Ling. Mereka terlalu takut pada keluarga Qin. Sekarang mendengar Eric Ling masuk ke babak final, ini adalah pertanda akan terbang tinggi. 3 pemimpin besar dari keluarga Tang bergairah sekali. Di hari ketiga, Bloody Mary menyampaikan kabar lagi. Eric Ling ditangkap dan akan dibunuh. Kabar buruk ini membuat semua orang terbengong dan diam. Brian Ma dan 3 pemimpin besar dari keluarga Tang pun berkeringat dingin. Eric Ling ditahan oleh 3 pihak kekuatan, serta diawasi oleh petinggi masing-masing. Ini berarti sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkan Eric Ling. Setelah setengah bulan, tibalah hari kematian Eric Ling. Brian Ma mengepal tangan dengan erat, dia berkata dengan suara serak, ini tidak bisa, jika terjadi apa-apa pada Tuan Ling, takutnya 2 keluarga kita juga akan terjerat. Kita tidak bisa berdiam diri. Joseph Tang berkata, masalah sudah seperti ini, kita sama sekali tidak mungkin bisa menyelamatkan Tuan Ling. Jika keluarga Qin cukup kejam, bahkan mungkin menjulurkan tangan iblisnya pada 2 keluarga kita. Dewa pun tidak bisa menyelamatkan Tuan Ling, kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Semua orang frustrasi, masing-masing memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Brian Ma bangkit berdiri, semuanya, dengarkan aku, kita tidak bisa menyerahkan Tuan Ling. Tuan Ling adalah satu-satunya harapan dari 2 keluarga kita. Kalau tidak, 2 keluarga kita pasti tidak akan punya akhiran baik. Semuanya, sementara lakukan persiapan untuk pertahanan. Tunggu aku kembali. Brian Ma hendak pergi. Tepat saat ini, terdengar suara langkah kaki yang rapat di luar pintu. Pintu dibuka. 2 orang yang memimpin adalah Honey Qin dan Aaron Qin. Begitu melihat 2 orang ini, semua orang menarik napas dingin. Kalian semua ada di sini, bagus kalau begitu, daripada aku mencari kalian satu persatu. Honey Qin bertampang congkak, hasil dari pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah, kiranya kalian juga sudah tahu. Eric Ling mengecewakan kalian, sangat disayangkan. Semua orang menundukkan kepala, sama sekali tidak berani melihat mata Honey Qin. Sebenarnya kalian tidak seharusnya merasa kecewa. Karena dari awal kalian tidak seharusnya menaruh harapan pada Eric Ling. Honey Qin bergeleng, malam ini, keluarga Qin kami akan mengadakan jamuan, mengundang pemimpin dari keluarga Tang, keluarga Song, keluarga Ma, dan keluarga Chen untuk makan bersama. Harap kalian bisa hadir. Ingat, ini adalah perintah, bukan diskusi. Honey Qin melemparkan setumpuk undangan ke lantai, lalu dia pergi. Di rumah keluarga Song, di aula besar di tengah danau, Nenek Si dan Bobby Song sedang minum teh sambil membahas kejadian di pertarungan ilmu bela diri Gunung Timah hari ini. Bobby Song jelas sangat senang. Nenek Si, Eric Ling ini terlalu congkak, bahkan ingin tampil di dunia ilmu bela diri. Tetapi pada akhirnya malah mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Cari mati, benar bukan? Nenek Si berkata, setengah-setengah. Bobby Song tertawa, sebelumnya dia bahkan menekan keluarga Song kita, sekarang dia juga sudah terkena karma. Nenek Si bergeleng, Bobby, kamu tidak seharusnya senang. Bobby Song bertanya, kenapa? Nenek Si berkata, kali ini keluarga Qin menaklukkan semua orang di Gunung Timah dengan mengatasnamakan asas umum, menciptakan jasa besar terhadap dunia ilmu bela diri kota Zonghai. Setelah kejadian kali ini, nama ketenaran keluarga Qin akan melonjak tinggi. Keluarga Qin memang sudah memandang remeh 4 keluarga besar lainnya, selama ini ingin menggaris batas jarak dengan kita, merasa kita tidak layak disebut 5 keluarga besar kota Zonghai bersama keluarga Qin. Bobby Song berkata, maksudmu, keluarga Qin akan beraksi pada kita. Tetapi Nenek Si, kamu adalah orang dari Akademi Tinju, beraninya keluarga Qin. Nenek Si berkata, keluarga Qin tentu tidak akan menumpaskan kita, hanya ingin meleburkan kita saja. Dengan begitu, Akademi Tinju juga tidak bisa ikut campur.
Kedudukan aku di Akademi Tinju juga tidak tinggi. Akademi Tinju tidak akan bertentangan dengan keluarga Qin yang sedang maraknya demi aku. Detik berikutnya, Honey Qin dan Aaron Qin datang mengantarkan undangan. Malam ini, keluarga Qin mengadakan acara jamuan, mengundang 4 keluarga besar lainnya. Sekujur tubuh Bobby Song terasa dingin. Honey Qin melemparkan undangan ke lantai lalu pergi. Bobby Song berkata dengan suara bergetar, "Nenek Si, benar katamu, keluarga Song kita akan jatuh ke dalam bahaya besar." Nenek Si juga berwajah pucat, selera keluarga Qin benar-benar besar sekali, ingin menyatukan 5 keluarga besar kota Zonghai. Bobby Song berkata, "Nenek Si, segera cari bantuan pada petinggi Akademi Tinju, mungkin masih ada peluangnya." Nenek Si bergeleng, tidak ada gunanya. Fendi Qin ingin menyatukan 5 keluarga besar kota Zonghai, di balik sana pasti sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Ye. Dibanding dengan keluarga Qin yang sekarang, keluarga Ye lebih suka dengan keluarga Qin yang menyatukan 5 keluarga besar kota Zonghai. Bobby Song kehabisan kata-kata, keringat dingin bercucuran di dahinya. Di dalam bangunan Akademi Charles di Gunung Gundul, di dalam penjara besar yang dibangun sementara. Eric Ling tepat ditahan di dalamnya. Kaki dan tangannya terikat dengan rantai besi, Eric Ling tidak bisa bergerak. Di depan pintu pun dijaga oleh 3 orang praktisi handal, yaitu Michael Beitang, Linton Xiao dan Wendy Xiang. Dengan situasi seperti ini, siapa yang berani datang menyelamatkan? Eric Ling bersandar di jeruji besi dengan mata terpejam, seperti sudah pasrah. Eric Ling, lama tak berjumpa. Terdengar sebuah suara yang familiar. Fendi Qin berjalan masuk membawa sebuah kotak makan, diikuti oleh Aaron Qin. Tanpa membuka mata saja Eric Ling sudah tahu siapa yang datang. "Sebenarnya aku adalah orang yang sangat bijaksana. Melihat kamu terpuruk seperti ini, hatiku tidak tega. Aku langsung menyuruh orang membuatkan makan malam yang meriah dan antarkan untuk kamu." Fendi Qin membuka kotak makan, mengeluarkan 4 lauk dan 1 sup, semangkuk nasi, serta sebotol arak. Fendi Qin menuangkan segelas arak untuk Eric Ling. "Aku sendiri menuangkan arak untuk kamu, betapa baiknya aku padamu. Kamu tidak buka mulut minum." Eric Ling tetap tidak bergerak. "Arak yang aku tuangkan, belum ada orang yang berani tidak minum." Fendi Qin tertawa, "Aaron, congkel mulutnya, cekoki dia."